Amin, 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 luar biasa. Wow, siapa yang diberkati oleh ibadah hari ini, amin. Angkat tangannya. Boleh saya minta untuk bangkit berdiri semua yuk, kita mau berdoa sekali lagi. Amin, mari angkat tangan kita undang Roh Kudus untuk datang. Terima kasih Tuhan, semuanya berdoa dalam roh. Syurya pata kriyata kana masyaridan. Syukriya pata karabashan dior rapata kriyata karabasharian. Roh Kudus ada di tempat ini saat ini. Dia mau hadir di tengah-tengah kita. Dia mau hadir untuk menjamah kita semua. Pada hari ini setiap hati, mari kita bukakan hati kita selebar-lebarnya untuk rohnya. Untuk datang, menjamah kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita dari setiap sakit penyakit. Tuhan berikan firman-Mu Tuhan yang akan membebaskan kami. Berikan firman-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Bapak kami percaya Tuhan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Pada hari ini Tuhan siapapun yang terikat oleh belenggu-belenggu iblis Tuhan. Oleh belenggu-belenggu kebiasaan buruk Tuhan. Oleh belenggu-belenggu penyakit Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini kami datang Tuhan bukan cuma sekedar untuk ibadah, untuk rutinitas. Tapi kami mau datang Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau Tuhan datang menjadi penyembah-penyembah-Mu. Penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau Tuhan untuk datang Tuhan bertemu muka dengan Engkau. Dengan pribadi roh-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Syukriyata karabasani dior rata karabasaria. Bapak saat ini Tuhan setiap hati Tuhan yang kering. Mari Tuhan Kau curahkan roh-Mu Tuhan. Kau curahkan roh-Mu ke atas semua manusia. Kami percaya Tuhan kami akan dibangkitkan. Roh kami akan dibangkitkan pada hari ini. Setiap yang datang dengan beban berat, dengan sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan oleh bilur-bilur darah Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah mati buat kami Tuhan. Oh rata kriyata karabasani dior rata karabasarian. Surya Bapak Rabba saudara saat ini Tuhan saya merasa ada beberapa dari kita di tempat ini, mungkin keluarga kita di rumah saat ini sedang sakit. Tuhan mau berikan kesembuhan pada hari ini. Tuhan mau berikan kesembuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada, di Singapura, di Indonesia, dimanapun mereka yang sedang mengalami sakit saat ini, mungkin terbaring, gak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi saat ini, hari ini juga Tuhan mau berikan kesembuhan ilahinya. Mari kita percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berdoa untuk kesembuhan keluargamu saat ini. Oh rata kriyata karamasani dior rata karabasa. Firman Tuhan katakan jangan takut. Firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Karamasani dior rata karamasa. Mari percaya. Mari percaya. Saat Dia berikan firman-Nya, keluarga kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ada beberapa dari kita di tempat ini. Mungkin ada pihak keluarga kita belum percaya Yesus. Belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini firman-Nya tetap setia. Saat kita berseru memanggil nama-Nya, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Kita percaya bahwa saat satu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh keluarganya diselamatkan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita saat ini. Syuriata karamasani dior rata karaba. Kuriata karamasani dior rata karabasarian. Bapak Engkau curahkan roh pertobatan-Mu Tuhan. Engkau curahkan Tuhan kepada keluarga kami. Untuk orang tua kami. Untuk keluarga kami. Saudara kami Tuhan. Kakak kami, adik kami Tuhan. Keluarga besar kami. Tuhan kami percaya. Saat ini Engkau jamah mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah hati mereka. Selamatkan mereka Tuhan. Engkau curahkan roh pertobatan-Mu. Lepaskan mereka dari belenggu dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami percaya Tuhan Kau sanggup. Tangan-Mu tidak terlalu pendek Tuhan untuk menyelamatkan. Kami percaya Tuhan pada hari ini keselamatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada banyak Tuhan dari keluarga kami yang saat ini sudah terpuruk di dalam lembah dosa. Yang sudah terikat Tuhan. Bapak kami patahkan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rata kriyata karamasani dior rata karaba. Kami percaya Tuhan siang hari ini Engkau mau pakai kami. Engkau mau pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Firman-Mu katakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kami mau aminkan firman Tuhan itu. Kami mau pegang firman Tuhan itu. Kami mau pegang janji Tuhan itu Tuhan. Kau pakai kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, di keluarga kami, di rumah, di sekolah, Tuhan di kantor, dimanapun kami berada.
Kami percaya Tuhan Kau pakai kami, Kau kuatkan kami Tuhan. Kami mau jadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu Tuhan saat ini menjamah. Urapan-Mu saat ini Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di ibadah ini Tuhan. Dari kiri sampai kanan, depan sampai belakang Tuhan Kau jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan kami pulang tidak akan sama seperti kami datang. Kami pulang, kami diubahkan Tuhan. Hati kami diubahkan Tuhan pada siang hari ini. Oh rata kriata karama, semua berdoa dalam roh. Surya babara bata kriata karaba. Kurya mama raba masani dio rata kriata karama sarian. Oh rata karama lava masari dio rata kriata karaba sarian. Kuraba rata kriata karama sani dio rata karaba. Oh rata kriata karaba sarian raba masarian. Siang hari ini Tuhan kami mau buka hati kami pada kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan oleh firman-Mu lah kami dibebaskan. Oleh firman-Mu lah kami disembuhkan. Oleh firman-Mu lah kami dikuatkan Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan kami mau undang Tuhan untuk Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami. Berbicara Tuhan. Berbicara melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan ibadah siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami naikkan ucapan syukur kami. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk mungkin saudara bisa lihat kiri kanannya. Tolong kasih senyum satu sama lain. Katakan Yesus sayang engkau. Amin. Amin. Silakan duduk. Wow. Luar biasa. Amin, amin, amin. Saya kangen sekali bisa ada di tempat ini. Indonesian Service, oke sama-sama ada Brother Johan di sini juga. Ikut sama-sama dengan kita. Selamat datang Brother Johan ke Indonesian Service. Oke. Merasa orang baru. Amin. Pada hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan sama-sama dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya bahwa seberapa banyak kita diberkati itu tergantung dari seberapa besar kita expect Tuhan pada hari ini. Saya nggak percaya bahwa di dalam ibadah itu tidak ada mujizat. Saya nggak percaya ada ibadah yang nggak ada mujizatnya. Amin. Aminnya kayak ragu-ragu gitu. Sekali lagi, saya nggak percaya kalau ada ibadah nggak ada mujizatnya. Amin. Saya percaya bahwa selalu ada mujizat di dalam setiap ibadah. Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada di tempat itu. Karena Yesus itu datang. Saudara, dimanapun Yesus berada, itu mujizat terjadi. Dimanapun Yesus berada, kesembuhan terjadi. Amin. Dan saya percaya pada hari ini, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita hadapi, saya percaya bahwa ada terobosan, ada pintu-pintu yang dibukakan, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi. Amin. Bahkan pada saat kita berdoa untuk keluarga kita yang enggak berada di sini, mungkin ada di rumah atau ada di Indonesia, tapi tetap Tuhan bisa sembuhkan. Saya percaya dengan amat yakin. Amin. Amin. Dan Tuhan sudah berikan banyak janji-janjinya untuk apa? Untuk hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa hidup kita itu diberkati, hidup kita itu sukses. Ada amin. Kalau dengar kata sukses, amin dong. Lebih kencang gitu ya aminnya. Amin. Tuhan itu selalu janjikan sukses. Dia katakan kepada bangsa Israel, Ulangan 28:13, katakan apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Allah yang kuberitakan kepadamu pada hari ini kau lakukan dengan setia. Itu perintahnya, itu janjinya. Ya kan? Kalau Pemazmur katakan seperti ini di Mazmur pasalnya yang pertama, katanya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji firman Tuhan. Jadi kita percaya bahwa apa di dalam Tuhan itu ada keberhasilan. Di dalam Tuhan itu ada sukses. Amin. Amin. Kita percaya apapun masalah kita. Apapun yang kita hadapi saudara. Saya percaya kita semua di tempat ini hidupnya gak sempurna, betul ya.
pasti mengalami pergumulan, mengalami masalah. Saya akhir-akhir ini, Pastor Aris tahu. Saya akhir-akhir ini mengalami masalah dalam keluarga itu masalah berat sekali. Saudara, ada banyak yang saya nggak bisa ceritakan. Tapi masalah berat sekali. Sampai saya nggak tahu lagi harus ngapain. Nggak tahu lagi. Saya bilang satu hal yang pasti apa? Kasih Tuhan buat saya. Itu satu hal yang kita bisa berpegang teguh. Yang gak pernah berubah yaitu apa? Janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan. Amin. Amin. Janganlah engkau lupakan Taurat ini, katanya kepada Yosua. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau berhati-hati, bertindak hati-hati terhadap segala apapun yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Saudara, itu janji firman Tuhan, itu ayat yang diberikan kepada kita umatnya. Bahwa apa? Keberhasilan, keberuntungan itu akan mengikuti kita semua. Bukan kita yang ngejar-ngejar keberhasilan, keberhasilan ngejar-ngejar kita. Itu anak Tuhan, amin. Amin. Tapi pada hari ini, saya mau kita semua renungkan bahwa apa dalam kehidupan kita itu isinya itu bukan selalu keberhasilan. Tapi ada namanya kegagalan. Amin. Bisa katakan sama-sama saya kegagalan. Kegagalan. Saudara, problemnya itu anak Tuhan dijanjikan oleh firman Tuhan keberhasilan. Ketika mengalami kegagalan kita bingung. Kita bilang kok firman Tuhan gak terjadi katanya. Kok Tuhan gak ada? Kok Tuhan gak bawa saya kepada kesuksesan? Lalu kita mulai bertanya-tanya, kita mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan firman Tuhan. Saudara, coba renungkan. Apa saja sih kegagalan yang kita pernah hadapi dalam kehidupan kita? Apapun itu. Mungkin dulu waktu kita sekolah, tuh banyak yang masih sekolah mungkin gitu ya. Waktu kita sekolah dulu mungkin kita suka gagal ujian, betul ya. Gagal ujian. Atau gagal tes, atau gagal apapun. Mungkin dulu dalam hubungan gitu kan, kita gagal, ya kan? Ada yang punya pacar, gagal, ya. Bahkan ada yang punya tunangan, gagal. Itu ada, gitu kan? Kita mengalami kegagalan demi kegagalan yang membuat kita bertanya-tanya. Saudara, saya mau kasih tahu, sampai kapan sih siklus kehidupan ini? Saudara, sampai tua juga begitu, tetap aja begitu. Nanti kalau tua gagalnya beda lagi, gagal ginjal, gagal jantung gitu kan. Ya. Saudara, kegagalan, itu kegagalan demi kegagalan. Dulu saya jadi murid sekolah, itu saya suka merasa gagal jadi murid teladan gitu. Sekarang saya guru saudara, profesi guru. Saya merasa sih gagal jadi guru teladan kadang. Iya kan, dulu kita kecil, kita merasa gagal menyenangkan hati orang tua. Kita sekarang jadi orang tua, merasa gagal jadi orang tua yang baik. Betul, kita suka seperti itu. Gitu loh. Coba kalau dipikir, saya kasih 30 detik gitu kan. Renungkan, kegagalan apa sih yang kita pernah hadapi? Atau yang sedang kita hadapi bahkan. Coba renungkan, dalam area apapun. Keuangan, karir, terutama gara-gara COVID gitu kan. Karir kita berantakan, keuangan kita berantakan, relationship, ujian, apapun itu. Coba renungkan. Dan kita bawa itu ke Tuhan sama-sama. Saudara mau baru ikut Tuhan udah lama atau baru, semua pasti mengalami namanya kegagalan. Bukannya kita mau, kita nggak mau. Walaupun kita nggak mau, kita tetap gagal. Kita tetap menghadapi itu. Ya. Jadi kalau dari mimbar, saya bicara tentang kesuksesan, mungkin semua pada senang, aminnya kencang gitu. Sekarang hari ini saya mau bicara tentang kegagalan. Coba, saudara, topik yang sedang hot dibicarakan pada saat ini, di mana-mana, itu adalah mental health. Ya, itu di mana-mana. Wah, saudara, di sekolah itu dibicarakan, ya kan, sampai jadi guru aja itu harus ikutan workshopnya mental health. Di kantor-kantor dimanapun dibicarakan tentang mental health. Bahkan di gereja dibicarakan tentang mental health. Itu di mana-mana. Di mana-mana. Saudara, bulan lalu, bulan Juni, saya agak kaget. Kenapa? Saya barusan Google. Bulan lalu, saya Google, saya screenshot saudara. Saya Google seperti ini, I need help with.
yang keluar seperti ini. Ini nggak bercanda, nggak editan saudara. Coba bayangkan. Biasanya yang biasanya need help pakai Google itu kan mahasiswa ya. Biasanya gitu kan, I need help with my assignment, I need help with my homework, I need help with apa gitu. Ini yang keluar begini saudara. Saya sampai bingung. My life, my mental health, depression, my life, my anxiety, my depression, anxiety. The whole world. Semua orang sedang mengalami ini saudara. Dan saudara bayangkan, surprising loh. Surprising. Saya akhir-akhir ini pernah lagi ngobrol-ngobrol sama pihak dari kepolisian Singapura. Saya tanya-tanya tentang suicidal di Singapura gitu. Tentang suicide. Dan kemudian orang ini katakan, wah angkanya itu tinggi sekali, meningkat sekali. Bahkan among the students. Saya itu kaget, sampai nggak tahu. Makanya kadang sebagai guru pun saya merasa jadi guru yang gagal. Gitu. Cuman gara-gara nilai kimia jelek, depresi. Wah, padahal nilai kimia jelek kan biasa ya. Amin. Ada banyak faktor yang bilang katanya menyebabkan mental health. Ada trauma masa kecil, ada pelecehan, ada juga yang bilang genetik katanya. Dan lain-lain. Saudara, interestingly, yang menarik adalah salah satu penyebab masalah mental health adalah social media. Ya, Pastor Aris sering ngomong ini. Yaitu apa? Kadang kita buka Instagram kita pagi-pagi gitu kan. Yang kita lihat adalah teman kita lagi di Bali gitu. Ya kan lagi enjoying life. Terus kita ngerasa aduh gitu kan. What about me? Kalau aku gimana gitu kan. Buka lagi scroll. Wah teman kita satu lagi ada di Eropa gitu kan. Terus kitanya gitu kan. Buka lagi Pastor Aris di Malang. Lagi makan bakso. Saya disuruh khotbah. Aduh mental health kena gitu kan. Kayaknya kok enak sekali gitu. Ya kan, kita ngeliatin kehidupan orang-orang tuh enak sekali gitu. Kayaknya itu yang menyebabkan kita jadi merasa kadang minder, kadang sakit hati, kadang mental health kita terganggu, ya kan. Zaman dulu saudara, kalau orang ke gym itu buat bangun otot. Zaman sekarang orang ke gym buat instastory. Saya tiap kali buka instastory orang, ada pasti lagi nge-gym. Nggak tahu kenapa, kalau nggak nge-gym spinning gitu kan. Ya, pasti ada gitu. Nah saudara bayangkan, kadang ngebuka, gitu kan. Ada orang umurnya nggak jauh sama saya, tapi six pack. Saya mental health terganggu gitu kan. Tuhan, kenapa saya cuman 5 pack? Kok ganjil gitu. Ya saudara. Kadang kita seperti itu, lihat lagi ada orang pakai baju bagus, kita nggak bisa beli baju gitu kan. Kita ngerasa, aduh. Saudara, sosial media itu adalah salah satu penyebabnya. Jadi kadang penyebab mental health issues itu kadang bukan dari luar tapi dari dalam. It is the fear of missing out. Come on, kita semua tahu kata ini, FOMO. Ya, FOMO. Kalau di dunia kerja itu kan disuruh pulang jam 5 nggak mau. Maunya jam 7 gitu. Ya kan? Udah gak ada kerjaan pun dicari-cari kerjaannya. Gitu, pokoknya gak mau pulang. Ya. Weekend tetap kerja, kenapa? Takut kalah dari yang lain. Gitu. Udah gak tahu lagi gimana caranya supaya bisa perform better. Akhirnya apa? Teman kerjanya dijelek-jelekin di depan bos. Pada diem kan. Ya. Kenapa? Karena kita pengen promosi. Kita gak senang teman kita dipromosi gitu kan. Fear of missing out. Selalu penyebabnya bukan dari luar, bukan eksternal. Itu internal. Kadang ada murid nilainya bagus-bagus. Bagus-bagus, lumayan top in class gitu. Tapi depresi. Saya cari tahu kenapa gitu kan. Gak taunya kenapa. Gara-gara I don't like it because my teacher never noticed me. Wah, saya bilang, cuman gara-gara gak dinotis sama teachernya. Luar biasa saya bilang. Depresi.
Mungkin saudara ada yang di tempat ini datang dari keluarga berantakan. Ya, saya punya cell group member seperti itu, gitu kan. Kecewa sama orang, kecewa sama orang-orang di sekitarnya, akhirnya jadi takut untuk dekat sama orang. Ya kan, nggak berani untuk dekat dengan teman-teman di dalam cell group. Akhirnya apa? Menjauh dari cell group. Menarik diri dari orang-orang, menarik diri dari gereja, menarik diri dari cell group. Akhirnya malah apa? Depresi. Ya. Jadi saudara, kalau ngelihat sosmed, tolong jangan berpikir bahwa orang yang kalian lihat itu hidupnya sempurna. Jangan berpikir bahwa mereka itu hidup gak pernah gagal. Kenapa? Karena siapapun mereka pasti pernah gagal. Saudara pernah gak berpikir seperti ini? Kalau hidup kita itu sempurna, lalu buat apa kita butuh Tuhan? Kalau hidup kita sempurna sekali lagi, lalu buat apa kita butuh juru selamat? Justru karena hidup kita itu jauh dari sempurna. Justru karena kita punya banyak kelemahan. Justru karena kita hidup di dalam dosa. Makanya kita butuh juru selamat. Karena kita gak bisa selamatkan diri kita sendiri dengan kekuatan sendiri. Makanya kita butuh juru selamat. Justru karena dunia ini sudah rusak. Karena nature-nya manusia itu sudah rusak oleh dosa. Makanya kita butuh diselamatkan. Mari kita ingat saudara bahwa apa? Manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu juga gagal. Nah saya mau siang hari ini, saya mau ajak saudara untuk sama-sama berpikir. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu juga gagal. Itu gagal saudara. Tapi saya mau tanya seperti ini. Apakah berarti karena mereka pernah gagal, maka mereka adalah ciptaan yang gagal? Enggak. Karena kadang banyak dari kita berpikir, oh saya gagal dalam relationship, saya gagal dalam keuangan. Berarti saya adalah ciptaan yang gagal. Saudara sedang menghina pencipta saudara loh. Apa saudara katakan bahwa Tuhan itu enggak menciptakan saudara sempurna? Come on. Kehendaknya buat kita itu selalu baik, selalu berkenan, selalu sempurna. Roma 12 ayat 2. Pegang itu janji Tuhan, itu kehendak Tuhan buat kita. Bahwa apa? Dia ciptakan kita sempurna. Dia ciptakan Adam dan Hawa sempurna. Walaupun mereka pernah gagal, betul. Terus ada banyak yang suka tanya seperti ini. Apa Tuhan gak tahu bahwa mereka itu bisa gagal? Tuhan tahu. Terus kenapa masih diciptakan? Saya mau jawab. Karena Tuhan kita gak takut gagal. Karena Tuhan kita gak takut gagal. Saudara banyak yang saya lihat, couples udah mau married, belum married aja udah takut gagal. Nanti kalau marriage life kita gagal gimana ya? Ya ampun wedding aja belum saya bilang. Gitu loh. Kadang itu takut sekali untuk memulai sesuatu. Saya mau kasih tahu Tuhan kita, Tuhan yang gak takut gagal. Waktu dia ciptakan Adam dan Hawa, dia gak takut gagal saudara. Betul mereka bisa gagal, betul. Apa kita bisa gagal? Betul kita bisa gagal. Tapi Tuhan kita gak pernah gagal. Dia gak pernah takut gagal. Saudara, waktu dia pilih murid-muridnya, apa dia gak tahu Yudas bisa gagal? Dia tahu. Dia tahu. Lalu kenapa tetap dimuridkan? Karena Yesus gak takut gagal. Betul, amin. Karena Yesus gak takut gagal. Dia sama sekali gak takut gagal, saudara. Kegagalan Yudas itu bukan kegagalan Yesus. Tolong dicamkan baik-baik. Kegagalan Yudas itu bukan kegagalan Yesus. Kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita, itu bukan salah pencipta kita. Jangan pernah berpikir, just because you fail once, then it makes you a failure. Tolong, gak seperti itu. It doesn't work that way. Guys, kita gagal bukan berarti kita adalah ciptaan yang gagal. Amin. Saudara, waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, saya yakin bahwa apa? Bahwa dia itu bukan berarti dia desain kita untuk gagal. Pasti enggak. Dia pencipta kita yang sempurna. Waktu dia ciptakan kita, dia rancangkan kita. Saudara,
rencananya itu selalu apa? Saya katakan tadi, selalu baik, selalu berkenan, selalu sempurna. Nah saudara, siang hari ini, mari kita sama-sama belajar dari kegagalan manusia yang pertama. Semua siap belajar firman Tuhan, amin? Amin, yang siap angkat tangannya dong. Oke, lihat kiri kanannya satu sama lain, kasih senyum, bilang kita belajar firman Tuhan sama-sama, yuk. Amin. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat ke-6 sampai ke-8. Saudara, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena apa? Memberi pengertian. Memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan apa? Mereka tahu. Mereka tahu bahwa apa? Mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Wah, luar biasa. Saudara, kita mau bahas cerita ini. Yuk, kita mau lihat, kita mau kupas sama-sama. Di situ ada iblis, ular itu ya. Dia memanipulasi firman Tuhan. Dia katakan bahwa apa? Ini adalah buah pengetahuan katanya. Dia katakan ini adalah buah pengetahuan. Dia bilang, kalau kamu makan, kamu beroleh pengetahuan. Kamu akan jadi seperti Allah katanya. Kamu akan tahu sesuatu. Betul? Ya, kamu akan dapat pengetahuan, kamu akan mengetahui sesuatu. Makanya ini adalah buah pengetahuan. Lalu diambil sama Hawa. Apa yang Hawa lakukan? Dimakan. Lalu dia minum. Enggak ada. Enggak ada di Alkitab. Adam enggak minum. Makanya waktu Tuhan panggil, dia kaget kan, keselak sini. Jadi dibilang Adam's apple katanya. Saudara, iblis itu manipulasi firman Tuhan. Dia katakan apa? Kalau kamu mau beroleh pengetahuan, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu makan. Saudara, ketika mereka makan, Alkitab katakan apakah mereka beroleh pengetahuan? Ya, mereka tahu katanya. Ayat ke-7 tadi, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Tapi sayangnya saudara, pengetahuan pertama yang mereka dapatkan adalah apa? Mereka telanjang. Terus kita bingung. Jadi sebelumnya gak tahu gitu. Saudara, iblis katakan kamu mau jadi pintar. Kamu mau tahu segalanya, makan buah ini. Dan pengetahuan pertama yang mereka dapatkan adalah bahwa mereka telanjang. Telanjang di sini bukan cuma telanjang fisik. Ini bicara tentang inferiority. Rasa malu, rasa rendah diri yang sangat mendalam. Kenapa? Karena sekarang mereka berpikir bahwa mereka adalah ciptaan yang gagal. They see themselves as failures. They see themselves as losers. Kenapa? Karena mereka telah gagal. Padahal secara fisik gak ada yang berubah. Mereka tetap sama. Saudara, apa yang terjadi ketika inferiority ini mulai ada dalam hati kita, di dalam pikiran kita? Jemaat Indonesian Service, kita cenderung untuk apa? Bersembunyi. Kita cenderung untuk apa? Menutupi kegagalan kita. Alkitab katakan mereka ngapain? Menyemat daun pohon ara dan buat cawat. Untuk apa? Menutupi. Kenapa? Karena mereka malu. Kemudian Alkitab katakan apa? Bersembunyilah manusia. Dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Saudara, kayak seolah-olah mereka bisa bersembunyi dari Tuhan gitu kan. Mungkin saudara kalau buka Instagram itu yang keluar teman-teman kita influencers gitu ya. 1 juta followers, wah gitu kan. Hidupnya selalu enak, ya kan, tiap kali ngelihat postnya gitu kan. Makannya selalu enak, jalan-jalan, dapat endorsan terus gitu kan. Saudara, terus kita bandingkan dengan kehidupan kita. Gitu kan, bangun pagi ya hari gini-gini aja gitu kan. Makanan ya gitu-gitu aja gitu kan.
Ya kan, hidup kita kok nggak seperti mereka. Kita bangun, kerja, pulang, tidur. Udah kok gitu-gitu aja gitu kan. Kita jadi stres, kita jadi depresi. Kenapa? Kita merasa jadi orang gagal, akhirnya minder, akhirnya kita nggak mau ketemu orang. Nah, sekali lagi kita pikir itu eksternal, padahal itu internal factor. Nah, satu hal yang perlu kita tahu, banyak dari influencers ini yang ngepost bagus-bagus itu untuk apa? Untuk nutupi kekurangan mereka. Ya kan, sekali kena skandal gitu kan, mereka langsung tutupi, langsung bersembunyi. Itu daun, itu cawat mereka saudara. Itu daun pohon ara mereka. Mereka ketakutan akan cacian dan makian. Ya, ada banyak dari kita. Kita mulai perjalanan kita dengan Tuhan, kita mendapatkan visi dari Tuhan, tapi akhirnya takut untuk apa? Untuk mulai perjalanan itu. Karena kita selalu berpikir, saya akan gagal. Saya nggak mungkin berhasil. I'm not good enough. Selalu. Saya pernah ketemu teman saya, itu sesama anak Tuhan. Tiap hari saya ketemu dia, dia selalu bilang apa? Saya pasti gagal. Saya pasti gagal. Saya pasti gagal. Saya sampai bosen dengernya, saudara. Sampai bosen beneran. Sampai bingung kenapa ngomongnya gitu terus, saya bilang. Saya pasti gagal, saya pasti gagal, saya pasti gagal. Tiap hari saya ketemu dia. Sampai saya jadi pikir, ini bukan pengaruh yang baik buat saya pikir. Gitu. Untuk dekat-dekat juga jadi gak enak gitu ya. Bukannya iman kita naik jadi turun. Gitu. Saudara, saya dulu dapat visi. Untuk apa? Jadi sagup leader. Wah. Dulu kalau disuruh mimpin cell group gak mau, paling gak mau saya. Oke. Tapi Tuhan kasih visi. Tuhan kasih visi, saya bilang, oke Tuhan. Saya mau jadi sagup leader, saya mau mimpin cell group. Pertama mimpin cell group di NTU dulu. Mulai dengan berapa? 12 orang. Wah, dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Saya coba gitu ya, untuk khotbah like crazy gitu. Minggu depannya dari 12 orang, tinggal 9 yang datang. 3 orang gak mau datang. Langsung dalam pikiran saya apa? Saya sagup leader yang gagal. Ya. Kita semua seperti itu. Ya, kita semua sering seperti itu. Kita lakukan sesuatu, lalu karena ada kejadian gak enak aja, kita langsung ngerasa saya ini gagal. Saya ini sagup leader yang gagal. Saya waktu itu bilang seperti itu. Ada banyak kali perjalanan selama sekian tahun saya pelayanan, di mana saya itu mau stop, saya mau berhenti. Ya. Saya mau bilang Tuhan gak mau lagi. Saudara, Tuhan, Roh Kudus waktu itu bawa saya kepada satu, mungkin bayangan, penglihatan atau apapun lah. Waktu saya masih kecil, saudara. Itu suka main namanya ular tangga tau ya. Ular tangga atau monopoli atau apapun itu. Kalau habis main kalah saya giniin, udah gak mau main lagi gitu. Tiap kali kalah, sekarang nurun ke anak saya tuh. Main kalau kalah, nggak mau main lagi gitu. I don't want to play anymore. Saudara, Tuhan bawa saya ke penglihatan itu. Dan Tuhan bilang, kalau kamu masih begitu, kamu childish. Tuhan, saya nggak mau pelayanan lagi. I don't want to play anymore gitu kan. Tuhan, saya gak mau lagi melayani engkau. Udah capek gitu kan. Cuman gara-gara kegagalan. Saudara mari, bisa gak sama-sama kita sadari. Waktu kita gagal, itu bukan berarti kita adalah ciptaan yang gagal. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Betul, lebih banyak orang memilih kesuksesan. Tapi saya mau kasih tahu, melalui kegagalan, lebih banyak pelajaran kita bisa dapati. Kita bisa jadi lebih dewasa, itu melalui kegagalan. Bukan melalui kesuksesan. Saudara, kalau hari ini, cuma atas kasih karunia Tuhan. Saya mau tekankan sekali lagi, cuma oleh kasih karunia Tuhan. Dari satu cell group saya pimpin, bisa jadi 10 cell group sekarang. Itu semua atas kasih karunia Tuhan.
Saya deklarasikan sekali lagi, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, melainkan karena rohku, firman Tuhan semesta alam. Tepuk tangannya buat Tuhan kita dong, amin. Jadi sore hari ini kita mau belajar, apa sih yang Tuhan katakan kepada kita waktu kita itu mengalami kegagalan. Ya, dikatakan seperti ini, ayatnya yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, kata-kata pertama yang dia lontarkan kepada ciptaannya, yang telah menyakiti hatinya, yang telah berdosa melanggar perintahnya, itu bukanlah, you have failed me. No. Bukannya langsung dia datang dalam amarahnya dan dia tendang itu Adam dan Hawa. Bukan. Tuhan gak lakukan itu. Tuhan gak bentak-bentak mereka, Tuhan gak usir mereka. Saudara, ia tanyakan pertanyaan yang sangat simple. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Where are you? Where are you? Ketika kita lari, kita sembunyi dari Tuhan, kita nutup diri. Kita taruh cawat itu, kita tutup. Ketika kita gagal, kita tutupi diri. Tuhan malah datang cari kita. Dia malah datang cari kita. Dia malah datang cari kita. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Dan aku telah menetapkan engkau supaya engkau menghasilkan buah. Dan supaya buah itu tinggal tetap. Supaya apapun yang kau minta dalam namaku diberikannya. Saudara, ayo kita tahu bahwa apa? Kita semua ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita layak dapatkan itu. Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang tetapkan kita. Tuhan yang pakai kita untuk berbuah. Tuhan yang cari kita. Saya senang sekali dulu di dalam sel grup saya itu pernah ada satu orang dari China. Ini sekarang ada satu lagi dari China tapi bukan yang ini. Ya, dulu ada satu orang dari China itu datang. Dia akhirnya menerima Tuhan, saudara, di dalam sel grup. Dan dia ceritakan seperti ini kejadiannya. Katanya, saya dulu di Singapura, pernah ke Singapura katanya, saya study di Singapura. Ada orang Kristen itu datang ke saya ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya lari, saya pindah ke Malaysia. Saya ke Malaysia, ada orang ketemu saya, datang ceritain tentang Tuhan Yesus ke saya. Saya lari lagi, saya balik lagi ke Singapura. Datang ke Singapura, ketemu kalian katanya. Kalian ceritain ke saya tentang Tuhan Yesus. Akhirnya saya pulang, dan dia katanya dia mulai baca-baca, dia pelajari, dia katakan kata-kata seperti ini. Saya terkesan sekali dengan kata-kata. Dia katakan seperti ini. Saya pelajari dari banyak kepercayaan di luar sana. Di dalam semua kepercayaan, itu selalu kita cari Tuhan. Cuma di dalam kekristenan Tuhan cari kita. Saya bilang, enggak ada Tuhan yang kayak Tuhan Yesus. Cuma di dalam kekristenan Tuhan datang cari kita. Itu loh. Tuhan mau datang untuk mencari, Alkitab katakan, dan menyelamatkan yang terhilang. Dia datang untuk mencari kita. Dia katakan, where are you? Waktu kita gagal, dia malah datang cari kita. Ketika kita sedang berhadapan dengan konsekuensi dari kesalahan kita, konsekuensi dari kegagalan kita yang kita perbuat. Dia mau cari kita, bukan untuk menghukum kita, dia mau pulihkan kita. Dia mau pulihkan kita. Kalian mungkin bingung dengan kata where are you, datang dari Tuhan yang maha tahu gitu. Kenapa masih nanya gitu Tuhan ya? Gitu kan? Itu Tuhan ngomong apa sih gitu kan ke Adam gitu. Adam, where are you? Where are you? Sherlock dong gitu kalau orang Indo. Zaman sekarang Sherlock dong. Ya. Adam, Sherlock dong. Ngumpet di mana lu gitu. Saudara, bukan seperti itu. Dalam bahasa Ibrani, where are you? Itu adalah kata ayeka. Ayeka, katakan sama-sama saya ayeka. Ayeka itu artinya lebih dalam dari sekedar bertanya tentang lokasi. Ayeka itu pertanyaan tentang keadaan emosional dan kondisi rohani kita. Saudara bayangkan, pikirkan baik-baik. Ini adalah cara Tuhan yang sangat lembut untuk memulai pembicaraan
yang sangat sulit. Apa yang terjadi padamu? Di mana posisi hatimu terhadap aku? Ayeka, what has happened to you? Where do you stand with respect to me? Ayeka, where are you? Ayeka membuat kita melihat ke kedalaman hati kita. Untuk kita menemukan diri kita, seberapa jauh kita sekarang dari Tuhan. Dan seberapa dekat kita mau datang ke hadapan Tuhan. Itu Ayeka. Yang sudah menikah di sini, kalau istrinya di rumah tanya, where are you? Where have you been? Gitu kan. Where have you been? Kadang suami itu bingung, where have I been? Saya selalu di rumah gitu kan. Pulang tiap hari pulang gitu. Where have you been? Kita bingung dengan pertanyaannya. Tapi ya kalau yang gak ketawa berarti belum menikah gitu ya. Belum tahu gitu. Saudara, kalau ditanya seperti itu pertanyaannya bukan tentang lokasi. Betul ya Brother Johan ya? Bukan tentang lokasi. Kadang kitanya ada di rumah, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya itu sering. Sering. Itu bukan yang ditanyakan, bukanlah lokasi fisik. Tuhan bertanya kepada kita semua pada hari ini, di manakah engkau? Satu pertanyaan simple yang mengekspresikan seberapa rusak hubungan kita dengan dia karena dosa. Satu pertanyaan yang sangat simple, where are you? Apa Tuhan bisa melihat kita? Ya, Dia bisa melihat kita bersembunyi. Tuhan tahu apa yang engkau alami. Tuhan tahu apa yang engkau rasakan. Tuhan tahu bagaimana kegagalanmu telah mengubahkan hatimu dan pola pikirmu. Tuhan mau engkau datang menilik hatimu dan melihat posisi hatimu terhadap Dia. Itu yang Tuhan mau ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita membuat kesalahan, kita berpikir kita itu jauh dari sempurna. Kita jauh dari ideal. Ya, dan itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Kita melihat diri kita telanjang. Jadi perasaan bersalah, perasaan malu itu mulai merayapi pikiran kita. Gitu. Dan sore hari ini firman Tuhan katakan seperti ini. Kita lanjutkan ceritanya ayat yang ke-11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, bahasa Indonesia ini terlalu sopan kadang saya melihat. Ya, firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Saudara, bukan seperti itu nadanya. Saudara, mesti tahu dalam NKJV, Alkitab katakan bahwa apa? Who told you that you were naked? Siapa bilang kamu telanjang? Saudara harus tahu bahwa apa? Bukan itu kehendak Tuhan buat kita. Siapa bilang kamu telanjang? Karena kenapa? Tuhan gak pernah bilang kalau kita telanjang. Saudara baca lagi Alkitabnya. Tuhan gak pernah bilang kalau mereka telanjang. Tuhan gak pernah bilang kalau mereka itu inferior. Tuhan gak pernah bilang cuman karena mereka jatuh lalu mereka gak qualified untuk jadi sahabatnya. Tuhan gak pernah bilang itu. Betul kita gak sempurna. Betul kita buat kesalahan, betul kita punya kelemahan. Tapi bukan berarti kita gak qualified untuk menerima kasih karunia-Nya. Untuk menerima berkat-Nya. Untuk menerima urapan-Nya. Untuk menerima anugerah-Nya. Makanya saya katakan pada waktu yang lalu bahwa apa? Bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik. Tapi karena Tuhan kita baik. Kita disembuhkan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Kita menerima berkat bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Itu namanya kasih karunia. Tuhan melihat kita tetap serupa dan segambar dengan Dia. He still sees your full potential. Because you are lacking nothing in His eyes. He still sees you as you. Tuhan masih melihat kita sebagai ciptaannya. Saudara, ayat yang ke-12. Katakan seperti ini, manusia itu menjawab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, saya pikir pertanyaan sama jawaban agak gak nyambung. Pertanyaannya where are you? Jawabannya itu tuh.
perempuan itu, gitu kan. Ini lucu kalau kata saya. Kenapa? Karena ini adalah menunjukkan sifat dasar manusia, yaitu apa? Saling tunjuk. Ya, saling tunjuk. Mencari siapa yang bisa disalahkan. Ya kan? Ditanya ke Adam, Adam tunjuk ke Hawa. Ditanya ke Hawa, Hawa tunjuk ke ular. Ditanya ke ular, ada singa sama beruang lewat, dia mau tunjuk. Tapi dikutuk, tangannya hilang plek gitu. Gak bisa nunjuk. Enggak, bukan gitu ceritanya. Ya. Tapi itu yang terjadi, saudara. Saling nunjuk. Ular kasihan gak bisa nunjuk. Udah pokoknya salah gua katanya. Saudara, lihat di situ. We need to find someone to blame. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita selalu tanyanya tuh malah apa? Ini salah siapa? Betul ya? Ini salah siapa sih? Salah siapa sih? Siapa sih yang bikin gini? Ketika kehidupan kita is in such a mess gitu. Kita selalu ngelihat ini salah siapa? Bukannya fokus ke menyelesaikan masalah sama-sama, tapi cari salahnya siapa. Itu sifat dasar manusia. Sepi sekali hari ini. Amin. Amin. Jadi Bernard, oke, kita punya jari nih. Jadi kita tunjuk siapa dong? Ya. Kalau kita tunjuk orang lain, itu akan bawa kita kepada kepahitan. Ya, kepahitan rugi sendiri, nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu kan. Kita tunjuk diri sendiri, apa-apa, ini salah gua. Kita depresi, betul? Ya kan? Kita depresi, kayak salah mulu gitu. Ya kan? Terus kita tunjuk ke siapa dong? Tunjuk ke atas. Kita salahin Tuhan. Tuhan ini gara-gara Tuhan nih. Gara-gara Tuhan nih. Seolah-olah kita katakan kepada Tuhan, jalanku itu lebih baik dari jalanmu. Wah, jago bener. Saudara, ayo. Terus jari ini tunjuk ke siapa? Lucu kan saudara, waktu murid-murid Yesus dibangunkan dari atas perahu, mereka bilang apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli? Hubungannya apa sih? Ada badai dalam hidup kita, terus kita bilang apa? Tuhan gak peduli. Itu lucu saya bilang. Jarinya harus nunjuk gitu, harus. Pokoknya harus ada yang salah gitu. Ya kan? Marta, sama. Ya kan? Dia nyiapin makanan sendiri, sibuk sendiri, ya kan? Pengen menyenangkan Tuhan gitu, menyenangkan Yesus. Maria duduk aja. Terus apa yang Marta katakan? Tuhan, don't you care? Tidakkah engkau peduli? Saya mau tanya lagi, hubungannya apa sih? Hubungannya apa sih? Saudara sibuk melayani Tuhan, gitu kan? Sibuk sampai capek banget gitu melayani Tuhan. Terus saudara katakan apa? Tuhan gak peduli. Hubungannya apa sih? Kadang kita tuh suka gak nyambung emang. Ya, jadi orang Kristen suka gak nyambung. Kita pengen jari kita ini nunjuk menyalahkan seseorang atau menyalahkan Tuhan sendiri. Kalau saudara tanya lagi, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kita harus tunjuk siapa? Tadi kita udah baca saudara, ayatnya yang ke-12. Waktu mereka tunjuk-tunjukkan. Kita lihat lagi ayat yang ke-11 yuk. Ayat ke-11 katakan seperti ini. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu, who told you that you were naked? Bahwa engkau telanjang. Lalu pertanyaannya seperti ini. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, pertanyaannya sederhana sekali. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, apa Tuhan lagi cari salah siapa? Coba renungkan firman ini. Apa Tuhan itu lagi cari salah siapa? Enggak sama sekali loh. Dia bertanya, dia expect kita untuk jawab. Adam cukup menjawab, ya Tuhan saya makan buah itu. Itu namanya confession. Dan kadang kita itu lucu. Ditanya Tuhan, di mana engkau? Where are you? Jawabnya bukannya, ini aku Tuhan. Dalam Ibrani itu hineni gitu ya, ini aku Tuhan. Tapi malah ngomongnya apa? Kami bersembunyi Tuhan. Itu kan gak nyambung. Coba saudara pikir baik-baik, gak nyambung. Tuhan tanya ke kita, di mana engkau? Terus kita bilang, kami lagi sembunyi Tuhan. Itu gak nyambung.
Ya, ditanya, apa engkau telah melakukan dosa ini? Bukannya kita bilang, ya Tuhan. Ini malah apa? Itu Tuhan. Enggak nyambung. Saudara, kita salahkan orang lain, salahkan keluarga, salahkan orang tua, salahkan keadaan. Yesus lagi jalan sama murid-muridnya ngelihat orang cacat. Pertanyaan dari murid-muridnya apa? Tuhan, salah siapa? Salah dia apa salah orang tuanya? Saya gregetan gitu kalau saya jadi Yesus gitu. Untungnya saya bukan Yesus. Saya gregetan gitu. Saya mau jawab, salah lu gitu. Yang salah adalah pertanyaannya. Ya, saudara lihat keadaan, saudara malah salah siapa ini? Cari yang salah. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan gak cari salah siapa. Apakah Tuhan gak tahu? Dia tahu. Lalu kenapa bertanya? Karena dia harapkan confession. Dia harapkan pengakuan. Ya Tuhan, saya gagal. Ya Tuhan, saya telah menyakiti hatimu. Ya Tuhan, saya jatuh. Ya Tuhan, saya berbuat salah. Ya Tuhan, saya masih terjerumus dalam kebiasaan buruk. Tetapi Tuhan, Ayeka, posisi hatiku sekarang, aku mau berbalik 180 derajat dari jalan-jalanku. Dan aku mau mengikut engkau. Karena aku tahu kehendakmu itu selalu baik. Kehendakmu selalu berkenan. Kehendakmu selalu sempurna. Aku gak mau lari daripadamu. Itu loh. Discover your position this afternoon. Where are you? Where are you with respect to him? Di mana engkau? Amin. Saya boleh minta pemain musik untuk datang ke depan. Saudara, tahun 2000 saya terima Tuhan. Saya pernah ceritakan kesaksiannya di sini. Tahun 2000 saya pertama kali terima Tuhan Yesus. Saya umur 15 tahun. Tahun 2002 saudara, saya itu pernah dikirim ke Singapura. Itu my first overseas trip in my whole life. Ke Singapura untuk apa? Saya dikirim sebagai student. Itu untuk mengikuti berpartisipasi dalam Olimpiade Fisika tingkat Asia waktu itu. Saya datang ke Singapura, Indonesia, itu mewakili Indonesia waktu itu. Itu Indonesia mengirim 8 orang. Dari 8 orang, saudara, wah luar biasa sekali. 7 orang itu dapat penghargaan semua. 1 orang gak dapat apa-apa. 1 orang itu gagal. Dan 1 orang itu lagi berbicara di depan saudara siang hari ini. Saudara bisa bayangkan berada di dalam posisi orang itu. 7 orang yang lain, itu mereka semua apa? Dapat sesuatu. Tapi 1 orang gagal. Dan akhirnya, saya waktu itu masuk kamar. Saya banting pintu saudara. Saya tunjuk tangan saya ke atas. Saya maki-maki Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Is it okay? I'm being vulnerable to you guys, okay? So, saya maki-maki Tuhan. Saya marah-marah. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau Tuhan yang hidup, ini kenapa hidup saya begini? Saya marah-marah. Pulang, saya masih ke gereja. Saya gak mau nyanyi, saya lipet tangan saya begini. Saya gak mau tepuk tangan, saya gak mau angkat tangan. Saya masih marah, hati saya ini marah sekali. Saya marah sama Tuhan. Marah sama hidup gitu. Marah sama keadaan. Saya gak tahu mesti gimana. Saya udah seperti itu. Beberapa kali, beberapa ibadah. Sampai satu hari, Roh Kudus itu bicara dalam hati saya. Dan Roh Kudus katakan, di mana posisi hati kamu sekarang? Itu buat saya pertanyaan. Wah. Karena pertanyaan seperti itu buat kita melihat ke kedalaman hati kita. Untuk menemukan diri kita lagi. Posisi kita itu terhadap Tuhan itu gimana sih? Itu. Kalau posisi Tuhan itu jelas, saudara. Nggak peduli, nggak ada apapun yang bisa memisahkan kasihnya kepada kita. Itu posisi Tuhan itu jelas.
Pertanyaannya, posisimu itu gimana? Bukankah sama dengan Adam dan Hawa? Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berpikir kami adalah ciptaan gagal. Tuhan sudah pasti marah-marah. Dan Tuhan dengan lembut dia datang. Dan pertanyaan pertama dia katakan, di manakah engkau? Where are you? Saya nangis dalam ibadah waktu itu. Saya katakan, Tuhan, saya tetap tahu engkau adalah Tuhan yang hidup. Saya gak mau jauh daripadamu, saya mau datang berbalik kepadamu. Saudara, Tuhan buat sedemikian sehingga tahun depannya saya partisipasi lagi. Kompetisi yang sama, Olimpiade Fisika tingkat Asia. Itu ada di Thailand waktu itu. Ada di Thailand. Dan di sana saya bisa katakan atas kasih karunia Tuhan, saya dapatkan medali emas. Indonesia kirim 6 orang dapat emas waktu itu, peringkat tertinggi. Saudara, saya waktu dapat itu, saya katakan, Tuhan, emas ini udah gak ada artinya dengan kasih Tuhan yang saya terima. Saudara, kadang saya berpikir kalau pada waktu itu sebelumnya saya langsung dapat medali emas, mungkin saya akan jatuh dalam kesombongan. Mungkin saya akan merasa bahwa itu adalah kekuatan saya sendiri. Mungkin saya akan merasa bahwa buat apa Tuhan? Saya tadi katakan, betul, kita semua mau. Kita semua suka sama yang namanya kesuksesan. Tapi di dalam kegagalanlah kita semua bertumbuh menjadi dewasa. Di dalam kegagalanlah kita semua belajar, mendapatkan pelajaran yang paling berharga. Ada banyak cerita kegagalan dalam hidup saya. Siapa di sini yang gak pernah gagal sama sekali? Ada. Dalam hal apapun, dalam area apapun. Saya yakin gak ada, saudara. Hidupmu begitu sempurna begitu. Gak pernah gagal sama sekali. Saya yakin gak ada. Kita semua pernah. Tapi kadang kegagalan itu membuat kita itu jadi inferior. Membuat kita itu jadi rendah diri. Bukan rendah hati. Kalau rendah hati itu bagus. Rendah diri, saudara. Akhirnya kita malah malu ketemu orang. Kita kalau disuruh melayani Tuhan gitu, kita semua merasa enggak, saya ini enggak bisa apa-apa. Ya, kita semua sering seperti itu. Tapi siang hari ini, pertanyaan Tuhan ke kita itu sekarang, itu tetap sama. Where are you? Where are you? Where is your position? Where is your heart with respect to me? Di mana posisi hatimu saat ini? Apa engkau masih mau hidup di dalam kasih karunia-Ku? Mari kita semua bangkit berdiri yuk. Semua bangkit berdiri. Kita tutup mata kita semua. Makasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Saudara, pada siang hari ini saya mau katakan kepada kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang menonton online di rumah, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, jangan pernah merasa bahwa kita itu inferior, rendah diri. Kita itu gak pantas. Saudara, siang hari ini, mari ketahuilah firman-Nya. Firman-Nya itu benar, firman-Nya itu ya dan amin. Yohanes 17:17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Siang hari ini, saya perkatakan kebenaran kepada kita semua di tempat ini. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara mungkin terhilang pada pagi ini, pada siang ini. Mungkin ada beberapa dari kita
yang menonton di rumah maupun yang di tempat ini, saudara belum pernah sama sekali mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hatimu. Siang hari ini buat keputusan. Dalam hitungan ketiga, saya akan hitung sampai 3, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa untuk engkau. Atau mungkin engkau udah sering ke gereja, sering berdoa, sering baca Alkitab. Tapi saudara, siang hari ini itu tidak menjamin keselamatanmu. Saya mau katakan, siapa yang di sini merasa lost, merasa terhilang, merasa jauh daripada Tuhan. Karena siang hari ini saya akan hitung sampai 3. Kalau itu engkau, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Karena saya mau berdoa untuk saudara. Siang hari ini ada beberapa dari kita di tempat ini yang mungkin karena kegagalan yang terjadi dalam keluarga kita, dalam masa lalu kita, kegagalan yang terjadi dalam studi kita, dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam karir kita, dalam hubungan kita, dalam pernikahan kita. Dan itu membuat saudara menjadi lost, menjadi terhilang, menjadi jauh dari Tuhan. Saudara tidak lagi merasakan hadiratnya. Saudara tidak lagi merasa bahwa saudara hidup di dalam kasih karunia-Nya. Siang hari ini kalau itu engkau, mari. Posisi Tuhan tetap sama, Dia tetap mengasihi engkau. Tapi di mana posisimu? Tuhan katakan, di mana engkau? Where are you? Kalau itu doamu, hitungan ketiga angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Katakan kepada Tuhan bahwa engkau gak mau lari dari hadiratnya lagi. Engkau gak mau lagi lari dari kasih karunia-Nya. Tapi siang ini engkau mau ambil keputusan untuk lari datang kepada Dia. Kita mau mengakui bahwa kita butuh Dia. Kalau itu doamu, hitungan ketiga angkat tanganmu. 1, 2. Kalau engkau merasa terhilang siang hari ini, Tuhan katakan, where are you? Mari datang. Datang kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 3, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau itu doamu. Kalau itu engkau, angkat tanganmu. Saya lihat tangan yang terangkat ada lagi. Saya lihat tangan yang terangkat ada lagi. Amin, saya lihat tangan yang terangkat di belakang ada lagi. Yang di rumah, angkat tanganmu. Kalau ini doamu, saudara, siang hari ini, mari semua, if we have been running away from His love, kita semua lari menjauh dari kasih setianya, dari kasih karunia-Nya. Kita semua lari menjauh dari anugerah-Nya. Mari datang menghadap Dia. Mari datang mendekat, berlari kepada kasih karunia-Nya. Mari turunkan tanganmu. Sama-sama semua yang di tempat ini, katakan bersama-sama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari semua katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau datang, membuka hatiku, dan mengundang Engkau untuk masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan hati, aku mau percaya. Dengan lidah, aku mau mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, Tuhan. Dan pada siang hari ini, namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena aku sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk tangan-tangan yang terangkat, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, Tuhan. Tuhan, Kau lawat mereka dengan kasih-Mu. Lawat mereka dengan kasih-Mu, Tuhan. Oh, riata karabasani, oh, rata karaba. Lawat mereka, Tuhan. Lawat mereka, Tuhan. Kurababata kriata karabasanian. Bapak, kami percaya, Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak pernah jauh dari mereka, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, selalu melingkupi kami. Dimanapun kami berada dalam kondisi apapun. Tuhan, mungkin karena kegagalan yang kami alami, Tuhan, dalam kehidupan kami. Mungkin karena kebiasaan buruk. Mungkin karena ikatan-ikatan, Tuhan.
Bapa, siang hari ini Tuhan kami kadang merasa jauh daripada Engkau. Kami tidak merasakan hadirat-Mu lagi. Tapi siang ini kami mau ngambil keputusan. Kami mau datang. Kami mau datang. Kami mau datang. Karena Engkau telah mencari kami. Engkau datang untuk mencari kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami yang terhilang. Ini aku Tuhan. Hineni. Ini aku Tuhan, aku mau datang. Dan kami mau berikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Engkau nyatakan jalanmu, katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan segenap hati, mari kita katakan, ku berikan hatiku. Angkat tanganmu, sembah Dia. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapak, kami tahu Engkau hadir Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami tahu Tuhan. Dan kami mau mengakui bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Siapakah kami tanpa Engkau? Siapakah kami tanpa Engkau? Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami. Semua karena Roh-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu. Oh, mari kita sembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Kami sembah. Baru Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kau nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kau nyatakan jalanmu. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini.
Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini. Bapa, tidak sekalipun kami mau lari daripada-Mu. Tidak sekalipun Tuhan kami lari meninggalkan kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang. Kami mau terus datang setiap hari. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau datang setiap hari dalam hadirat-Mu. Kami mau datang setiap hari Tuhan mengakui bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Ora patakara basari ora takara basari. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Ora patakara mandari adalah ndara basari. Udah bapak-bapak rabana basari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita siang hari ini, angkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita mengalami persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan naikkan ucapan syukur kami. Mari semua anak-anak Tuhan yang percaya kita katakan amin, amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, haleluya. Amin, 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 amin. Luar biasa, siapa di sini berkati? Amin. Kita menyanyikan satu lagu pujian, siapa nih? Amin, amin. Semua siap muji Tuhan sekali lagi, come on. Haleluya. Kita mau katakan, Yesus sahabat kita. Hidupku, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk datang di Indo Service berikutnya. Amin. Amin, terima kasih.